Jadi inilah dia yang terjadi dengan 3 ekor ikan saya. Ikan powder blue tank, ikan bluestone Napoleon, dan ikan buntal duren. Oke, rest in peace. Oke, inilah yang terjadi dengan ikan ya, beberapa ekor ikan yang ada di display tank saya ya. Jadi memang bukan terkadang ya, tapi juga sering sekali ikan-ikan hias laut yang sudah saya datangkan ya, yang sudah saya pilih. Karena saya memang orangnya sih model dagangnya itu cukup selektif ya. Jadi biasanya ikan-ikan hias laut yang saya dapatkan dari agen dan juga nelayan itu adalah ikan-ikan yang saya request ya, yang saya pilih, saya seleksi ya. Jadi saya pilih yang paling sehat, saya pilih yang paling cantik gitu ya. Tapi tetap saja resiko kematian itu selalu ada ya. Jadi bukan karena sistem, bukan karena penyakit ya, bukan karena parasit ya, ikan-ikan ini tetap saja mati ya, karena kalau menurut saya sih karena kemampuan adaptasinya ya. Saya juga nggak terlalu tahu kalau misalnya proses ya bagaimana ikan-ikan ini ditangkap ya, tapi akhirnya inilah yang terjadi ya dengan beberapa ekor ikan saya. Oke, ini ada ikan powder blue tank ya, dia mati ya. Ini sesuatu video yang kurang saya suka sih sebenarnya ya, tapi menurut saya sih Marine Aquarius juga harus mengerti ya, harus diberikan pemahaman ya, bagaimana proses bisnis proses itu dari toko-toko ikan hias laut ya, dan juga farm mungkin ya. Jadi memang yang namanya bisnis ikan hias laut ini ya high risk ya. Jadi resikonya cukup tinggi ya, walaupun kita sudah memiliki pengalaman ya, kita sudah punya ilmu, kita sudah menggunakan equipment ya, dan akuariumnya matur ya, tapi tetap saja ada faktor lain ya yang membuat ikan-ikan ini memiliki kemungkinan untuk mati ya. Jadi salah satunya adalah faktor adaptasi. Oke, jadi saya itu konsep dagangnya ya, saya hanya menjual ikan hias laut perawatan ya, ikan hias laut yang sudah adaptif, yang sudah makan pelet. Jadi biasanya ikan-ikan hias laut yang saya dapatkan dari agen itu ya, kalau masih baru walaupun ditawar ya, ataupun juga dilirik oleh Marine Aquarius, biasanya saya akan bilang kalau itu ikan masih baru ya, dan belum layak untuk dijual ya. Jadi saya akan menjualnya kalau misalnya sudah layak jual ya, sudah gemuk biasanya badannya ya, dan sudah lama di akuarium ya. Tapi yang pasti ya, saya nggak bisa menjual ikan-ikan itu dengan harga lebih murah ataupun juga sama dengan harga pasaran di Kota Medan ya. Apalagi sekarang banyak penjual di Kota Medan yang benar-benar banting harga ya, benar-benar banting harga lah menurut saya, menjual ikan-ikan hias laut yang dengan harga yang murah gitu ya. Tapi kalau saya sih tidak terpengaruh, karena saya tetap akan bertahan dengan konsep saya. Karena saya sih bukan pure bisnis ya, bukan pedagang. Saya lebih cenderung ke kolektor ya, yang membantu penghobi lain yang ingin mendapatkan biota-biota yang sehat ya, biota-biota yang sehat, berkualitas, bebas parasit ya. Jadi tetap saja nih resiko yang harus saya tanggung
ya ikan-ikan ini ya tidak beradaptasi dengan baik dan akhirnya mati. Oke ya. Jadi kita langsung angkat saja bangkai dari ikan ini ya. Tapi sebenarnya walaupun dia mati itu, dia tidak akan membusuk ya, karena akuarium ini menurut saya sih sudah cukup matur ya. Sistem filtrasi biologis sudah berjalan dengan baik. Jadi semua yang mati di sini akan diurai langsung ya oleh bakteri pengurai, jadi tidak akan busuk, jadi tidak akan berpengaruh terhadap air. Ya, tapi tetap saja nih kita akan langsung angkat bangkai ikan yang ada. Oke, ini dia. Ini adalah powder blue tank ya. Ya, ini adalah powder blue tank ataupun juga Bobby ya, Botana biru hybrid. Pasti juga banyak marine aquaris yang stres ya. Kok ikan Bobby saya kok mati-mati aja ketika dicoba dipelihara. Ya karena memang ikannya baru. Ya kalau saya juga mengalami hal tersebut ya. Saya juga sudah cukup selektif memilih ikan Bobby yang paling sehat, tapi tetap saja sih kembali ke ikannya yang tidak beradaptasi dengan baik dia akan mati. Oke, kita langsung angkat saja nih ikannya. Oke, ini ikan kedua yang mati. Ini ada pufferfish ya, ikan buntal ya. Sebenarnya sih dia matinya sih karena ini sih, karena dibully kemarin itu. Ini biang keroknya nih, si trigger kembang ya. Dia matanya, ekornya semuanya habis, jadi luka-luka. Terakhirnya mati. Oke, dan ini ada satu lagi nih. Ya, ini adalah ikan bluestone Napoleon ya. Ya, inilah dia 3 ekor ikan yang mati ya di akuarium saya. Ya, sangat disayangkan sekali. Ini adalah ikan-ikan yang sangat cantik sekali, tapi tidak adaptif ya, akhirnya mati. Dan ini adalah resiko yang harus ditanggung oleh penjual yang pasti ya. Oke, sekali lagi. Ya, itulah resiko ya, memang yang harus ditanggung oleh penjual. Ya, jadi memang untuk mendapatkan ikan-ikan hias laut berkualitas, ikan hias laut rawatan itu memang tidak selalu mudah ya. Jadi ikan-ikan ini juga punya persentase kematian yang cukup tinggi. Walaupun kita sudah punya berusaha semaksimal mungkin ya memberikan ekosistem yang mendukung ya. Kemudian banyak hal ya, pengalaman bagaimana caranya menghandling ikan, tapi tetap saja persentase kematian itu selalu ada ya. Jadi inilah dia yang terjadi dengan 3 ekor ikan saya, ikan powder blue tank, ikan bluestone Napoleon, dan ikan buntal duren. Oke, rest in peace. sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나 봐, 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. 잊었다 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Still